Kesuksesan film I Love You Mas Bro tidak lepas dari besutan sutradara sekaligus penulis skenarionya, yakni Cassandra Massardi. Nah, referensinya akan hadir berikut ini. Aku udah menemukan cinta sejatiku, Bu. Meta, kalau aku deket dia aku nggak jereng, Bu. Nah, itu kan tanda. Itu tanda bahwa cewek itu bisa nyembuhin aku dari penyakit aku. Bang, mata lu, mata. Jangan pernah lupa pakai sempak. Anda pecinta film? Pastinya sudah tahu dong ya tentang sebuah drama lokal yang bertajuk I Love You Mas Bro. Film yang meramaikan bioskop Indonesia pada bulan Oktober tahun 2012 ini menjadi satu dari sedikit film Indonesia yang mengambil genre drama action. Gua nggak tahu kalau sertifikat itu ternyata dijual sama dia. Tambah apa utang lo? Tentu saja, kesuksesan film yang dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas ini tidak akan ada tanpa tangan dingin sang penulis skenario. Dan di segmen ini, referensi akan menghadirkan sosok penulis dari film I Love You Mas Bro, yakni Cassandra Massardi. Kepiawaiannya dalam meramu cerita drama yang menyentuh untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa gambar yang menarik, membuat banyak karya Cassandra terkesan jadi sesuatu yang unik di tengah geliat film Indonesia yang mulai bangkit. Terlepas dari sosoknya, Cassandra yang memiliki kepribadian simpel memang cukup merepresentasikan figur seorang penulis maupun sutradara handal. Mendengar nama belakang yang disandangnya, Anda penggemar film sejati tentu tidak akan merasa asing. Ya, Cassandra Massardi merupakan putri dari pengarang dan sutradara kenamaan Norcha M. Massardi. Menerima bakat seni yang diturunkan sang ayah, rasanya tak mengherankan bagi Cassandra untuk bisa dikenal luas oleh publik. Lebih dari itu, filmografi seorang Cassandra Massardi juga terasa lengkap dengan portfolionya sebagai seorang penulis dan sutradara. Dan untuk mengenal lebih jauh sosok Cassandra Massardi, alangkah baiknya kalau kita langsung menyapa orangnya. Sebenarnya emang kuliahnya waktu itu emang kuliah film ya, kuliah film di IKJ. Habis itu, tapi sebenarnya awalnya itu sih dari nulis cerpen dulu, terus ikut lomba naskah kayak gitu. Akhirnya mulai diajak orang untuk nulis film. Ya maksudnya menulis itu membosankan sih. Karena kan kita cuma ada di depan laptop aja. Habis itu kalau untuk funnya sih lebih fun shooting ya. Cuma ya menulis itu jadinya sebenarnya sih gini, saya selalu bingung kalau misalnya ada orang bilang menulis skenario itu gampang. Soalnya kalau mungkin buat orang lain gampang, tapi kalau buat saya sih susah banget dan ribet dan complicated. Cuma ya mungkin justru di situnya gitu jadi tantangannya. Motivasi kepingin nulis ya itu tadi sebenarnya nggak ada ya, karena waktu itu maksudnya saya ini orangnya suka banget film, movie freak banget, dan waktu itu pingin terlibat di film production sebagai apa ya, itu juga masuk IKJ juga nggak tahu mau jadi apa, pokoknya pingin terlibat dalam pembuatan film lah, nggak tahu profesinya apa yang kira-kira mau diambil. Habis itu ya, tapi emang itu tadi nulis cerpen juga, habis itu emang suka nge-shoot video sendiri, suka motret juga, jadinya kayaknya ini aja sih akhirnya jadi ke arahnya jadi ke writer director itu tadi. Disuruh. Jadi waktu itu sebenarnya senario pertama itu sinetron sebetulnya. Jadi gara-gara cerpen itu dimuat di Kompas, ada sutradara senior itu ngajakin Cassandra, kamu coba deh nulis senario di PH yang tempat dia kerja. Abis itu di situ mulai jadi belajar nulis senario sih sebetulnya di situ lewat sinetron. Abis itu senario film pertama itu 40 Hari Bangkitnya Pocong itu sutradara Rudi Sudjarwo. Itu emang dia yang minta, jadinya ngajakin Kas tolong nulisin senario dong gitu. Terus genre-nya horor, waduh gimana nih gitu kan, kok malah nulis senario malah bikin horor pula. Tapi itu malah waktu itu malah ditantangin gitu, lo harus bisa. Ya udah, jadi dicoba di situ, jadi lanjut deh, jadi ada offer lain.
Abis nulis itu sebenarnya sempat jadi co-directornya Bang Deddy Mizwar di Naga Bonar jadi 2. Nah abis itu mulai ngoprek skenario sendiri. Waktu itu bikin Oh Baby, itu skenario sama ngedirect sendiri. Abis itu nulis sama nyutradarain Kawin Laris, itu komedi karena emang kepingin bikin komedi. Gara-gara Kawin Laris diajakin nulis Get Married 2. Ya udah sih kayak dari situ deh kayaknya, kayak dari titik itu habis itu jadi ditawarin PH untuk nulis. Kalau yang terakhir kemarin ini senario itu judulnya I Love You Mas Bro. Itu genre-nya drama komedi lah. Tentang kakak beradik, 4 kakak beradik, cowok-cowok semuanya, terus gimana mereka menghandle situasi waktu mereka orang tua mereka meninggal dan mereka cuma ditinggal satu rumah sebagai warisan. Sementara ini 4 bersaudara ini karakternya yang unik-unik dan aneh-aneh dan mereka sangat tidak akur satu sama lain. Ya keluarga lah, drama komedi keluarga. Bukan riset serius gimana, cuma kan ini karena tentang brothers, jadi ya kita waktu itu saya sama sutradaranya juga kita ngulik-ngulik gimana sih biasanya secara psikologis anak pertama mentalnya, terus anak kedua kayak gimana sama biasa. Dan pas begitu filmnya rilis juga orang-orang yang nonton tuh nanggepinnya juga pada bilang pada seneng karena chemistry 4 bersaudara itu tadi gitu. Jadi begitu mereka selesai nonton mereka pada bilang, oh itu kayak gue, itu kayak kakak gue. Dan yang cewek pun juga bisa bilang ada tuh 6 bersaudara malah jadi nggak BBM gitu yang Mbak itu aku banget. Si anak yang nomor 2 itu aku banget gitu. Soalnya dia juga kayaknya pokoknya jadi itu sih yang bikin berkesannya kayaknya. Sekarang sih masih banyak skenario film yang belum rilis ya. Maksudnya udah selesai. Terus kayak sih masih ada nyutradarain juga FTV. Cuma kalau proyek pribadi tuh sekarang lagi ngedit dokumenter tentang musik, tentang anak-anak band di Indonesia. Di sini serunya karena nyutradarain, megang kamera juga, terus sekarang ya insya Allah ngedit juga. Mungkin selama ini yang belum tuh megang drama ya, maksudnya drama yang serius lah ya, itu sama biografi. Pengen banget bikin biografi orang, soalnya kayak film biopic kan di sini masih nggak terlalu banyak. Inspirasinya macam-macam sih, kayak I Love You Mas Bro itu inspirasinya benar-benar lagi sambil bebeman sama sutradaranya lagi mikir, ayo kita bikin cerita apa ya. Terus ngeliat di jalan ada keluarga emang kayaknya cowok-cowok anak muda bareng gitu, wah ini kayaknya satu keluarga dibikin lucu. Jadi sebenarnya inspirasi dari apa aja sih, malah kalau dipaksain gitu malah biasanya nggak dapet ya. Kadang-kadang kalau yang selintasan gitu malah oh ini bisa diolah, atau biasanya dari pertanyaan juga. Kayak misalnya pertanyaan, ini kalau kayak gini gimana ya gitu. Kayak waktu bikin Kawin Laris tuh kan soal penghulu komedi lah gitu. Dua kubu penghulu saingan banyak-banyakan mengawinkan orang. Itu dari pertanyaan aja, ini penghulu kalau misalnya mereka harus bersaing apa yang terjadi ya gitu. Jadi macam-macam sih, dari pertanyaan diri sendiri yang iseng-iseng kayak tadi, atau dari kanan kiri kita lihat situasi sosial. Dipikirin dulu. Jadi kalau misalnya baru dapat inspirasi yang nggak langsung ditulis lah, dipikirin dulu, atau meng-abuse kanan kiri teman-teman semuanya di BBM. Ini gue ada ide kayak gini, keren nggak? Biasanya sih udah bilang nggak. Nah, tapi di situ oh ya karena nggak keren, ayo kita coba bikin jadi keren kayak gitu. Meski berangkat dari keluarga seniman dengan pamor yang kuat, tapi perjuangan sosok Cassandra untuk berkontribusi di dunia film merupakan satu perjuangan tersendiri. Harapannya, lewat perbincangan tadi, ada pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah perjuangan.